Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Hari ini Rabu 13 September 2023, saya Pendeta E.H. Sibarani dan istri akan membagikan renungan harian yang dikeluarkan oleh Majelis Sinode GKO di Indonesia dengan pola pembacaan Alkitab 4M, menerima, merenungkan, melakukan, dan membagikan. Mari kita berdoa. Terpuji-puji Engkau ya Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Kami mengucap syukur kalau pada pagi hari ini kami kembali boleh menikmati hari yang baru pemberian Tuhan bagi kami. Dan sebelum kami melakukan aktivitas kami sepanjang hari ini, kami mau merenungkan firman-Mu. Biarlah Roh Kudus mengurapi hati dan pikiran kami, sehingga kami boleh mengerti, melakukan apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa di surga, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan yang akan kita renungkan pada pagi hari ini terambil daripada kitab Yehezkiel pasal 33 ayat 11. Demikian firman Tuhan. Katakanlah kepada mereka, demi Aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan Allah, Aku tidak berkenan kepada kematian orang fasik, melainkan Aku berkenan kepada pertobatan orang fasik itu dari kelakuannya, supaya ia hidup. Bertobatlah, bertobatlah dari hidupmu yang jahat itu. Mengapakah kamu akan mati, hai kaum Israel? Tema renungan pagi hari ini, Tuhan tidak berkenan kepada kematian orang fasik. Siapakah yang dimaksud orang fasik? Orang fasik tidak menunjuk kepada seseorang atau kepada kelompok atau kepada golongan, tetapi berkaitan dengan perilaku keseharian. Menurut Alkitab, orang fasik adalah orang yang berdosa, namun tidak mau mengakui dosanya. Atau dapat juga disebut orang yang mengetahui keberadaan Tuhan, namun enggan mematuhi firman-Nya. Rasa takut kepada Allah tidak ada pada orang itu, dan dalam mulutnya hanyalah kejahatan dan tipu daya. Apa keinginan Tuhan kepada orang fasik? Menurut nats bacaan hari ini, Yehezkiel 33 ayat 11, Tuhan berkata, Aku tidak berkenan kepada kematian orang fasik, melainkan Tuhan berkenan kepada pertobatan dari kelakuannya, supaya ia hidup. Keinginan Tuhan itu adalah kabar baik yang luar biasa, yang harus kita responi dengan baik juga. Tuhan memberikan kesempatan baik kepada umat-Nya, yaitu satu peralihan dari kecaman kepada nubuatan tentang pengharapan di masa depan dengan pertobatan dari kelakuannya. Artinya, pintu kasih setia Tuhan masih terbuka lebar bagi mereka yang hidup dalam kefasikan dan bersedia menanggalkan perilakunya yang jahat supaya mereka hidup. Pintu rahmat pengampunan dari Allah selalu terbuka bagi setiap pertobatan tanpa memandang besar dosanya. Apa yang menjadi komitmen kita anak-anak Tuhan masa kini? Allah kita adalah Allah yang hidup. Allah yang hidup di zaman Abraham, di zaman Ishak, dan di zaman Yakub. Dia jugalah Allah yang hidup di zaman sekarang ini, yang kita sembah di dalam Yesus Kristus Tuhan. Tuhan kita adalah Tuhan yang setia menanti pertobatan. Dia berharap dari diri kita ada perubahan ke arah yang lebih baik, kudus, dan rendah hati. Inilah kerinduan Tuhan dari kita orang percaya kepada Yesus Kristus Tuhan, yang juga menjadi komitmen kita di tengah-tengah dunia ini. Maka berubahlah, bertobatlah, jauhkanlah sifat-sifat kefasikan.
Mari kita selalu menciptakan persahabatan yang akrab dengan Tuhan. Mari kita menjauhkan diri dari perilaku-perilaku kefasikan, supaya hubungan kita dengan Tuhan tidak menjadi rusak. Pertobatan bukanlah pilihan atau pengetahuan saja, atau hanya ucapan saja, melainkan suatu penyesalan dan pengakuan yang jujur dan tulus yang disertai dengan suatu tindakan nyata. Mari kita bagikan kebenaran firman ini kepada sanak saudara kita, sahabat kita, keluarga kita, dan kepada orang lain. Mari kita berdoa. Bapa di dalam Tuhan Yesus Kristus, kebenaran firman-Mu boleh kami dengarkan pada pagi hari ini. Mampukan kami untuk melakukan kehidupan ini sesuai dengan kehendak-Mu. Mampukan kami untuk menjauhkan diri dari perilaku-perilaku orang-orang fasik, supaya kami memiliki kehidupan yang seturut kehendak Bapa di surga. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Salam sehat. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.